Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Baru juara Liga Spanyol, Zidane mau tinggalkan Madrid lagi? Baru saja mengantarkan Real Madrid menjuarai Liga Spanyol musim ini, tiba-tiba Zinedine Zidane memberi sinyal dirinya bisa saja hengkang dari Los Blancos musim depan. Ia ditanyai oleh jurnalis, apakah ia merasa dirinya sebagai pelatih spesial di klub tersebut, melihat jumlah trofi yang diraih dalam rataan waktu yang tergolong singkat, yakni hanya butuh 19 laga saja per trofi. Total ada 11 trofi yang diraihnya dalam 2 periode melatih Madrid. Zidane lalu mencoba merendah. Ia merasa dirinya hanya beruntung. Ia tak mau dianggap seperti itu, karena bisa saja dirinya tak lagi membesut El Real musim depan. Pandemi rusakkan Lazio curi Scudetto dari Juventus. Lazio sempat cuma tertinggal 1 poin dari Juventus sebelum Serie A ditangguhkan akibat pandemi COVID-19. Itu setelah tim besutan Simone Inzaghi tersebut memenangi 19 pertandingan dari 26 pekan pertama dan cuma 2 kali kalah. Hanya saja momentum itu gagal dilanjutkan setelah restart. Lazio langsung kalah 2-3 dari Atalanta di pekan pertama usai lockdown. Dalam 6 pertandingan berikutnya, Ciro Immobile dan kawan-kawan hanya 2 kali menang dengan menelan 3 kekalahan. Juru bicara Lazio Arturo Bianconale sepakat dengan anggapan bahwa pandemi dan lockdown merusak momentum tim. Selangkah lagi, MU dapatkan Jadon Sancho. Manchester United dilaporkan bakal segera mendapatkan tanda tangan penyerang sayap Borussia Dortmund Jadon Sancho. Sepakatan tersebut bakal tercapai dalam beberapa hari mendatang. Kubu Dortmund meminta MU untuk mengeluarkan dana sebesar 100 juta pound sterling jika ingin mengikat wonderkidnya. Nominal itu tentu dianggap berlebihan mengingat kondisi keuangan klub pasca corona tengah merosot tajam. Ini surat kabar Inggris The Sun menurunkan laporan jika kubu Iblis Merah mendekati kesepakatan dengan di Borussia. Meski kedua belah pihak tidak menyebutkan secara detail berapa total biaya transfer tersebut. Soal isu VAR, Solskjaer serang balik Lampard. Tensi menjelang pertandingan antara Manchester United melawan Chelsea semakin panas. Manajer setan merah Ole Gunnar Solskjaer melontarkan serangan balik kepada Frank Lampard soal isu VAR. Pada kesempatan sebelumnya, Frank Lampard menyindir Manchester United yang menurutnya sering diuntungkan keputusan VAR. Dia menyebut saat MU menghadapi Crystal Palace pada Jumat 16 Juli kemarin, Wilfried Zaha jelas-jelas dilanggar. Namun saat itu wasit tidak memberikan penalti. Komentar Lampard itu langsung dibalas oleh Gunnar Solskjaer. Menurut pelatih asal Norwegia itu, Manchester United juga kerap tidak diuntungkan oleh keputusan VAR. Solskjaer kemudian membuat keputusan yang menyulitkan Manchester United seperti penalti pada akhir pertandingan melawan Tottenham Hotspur dibatalkan serta tackle keras pemain Southampton Oriol Romeu semestinya berbuah kartu merah. Viral, Neymar gocek lawan, tendangan penalti juga dioper. Dalam laga persahabatan antara PSG melawan klub divisi kedua Belgia, Waasland Beveren, di Parc des Princes pada Jumat 17 Juli, aksi Neymar kembali viral. Salah satunya ketika Neymar mengejar dan menjaga bola tetap di lapangan permainan. Tak cuma itu, dengan lihai ia kemudian cuma memamerkan kelincahan gocekan kaki dalam mengelabui pemain lawan yang pontang-panting mengawalnya. Aksi lain dari Neymar adalah ketika ia melakukan operan dalam mengeksekusi penalti. Sudah lebih dulu mencetak gol, ia pun melakukan aksi operan dari titik 12 pas tersebut agar Mauro Icardi juga bisa mencatatkan nama di papan skor. Guardiola komentari rencana transfer Alcantara ke Liverpool. Rumor tentang kehadiran Thiago Alcantara ke Liverpool kian santer diperbincangkan. Seakan tak ingin terlewat, pelatih Manchester City Josep Guardiola angkat bicara soal spekulasi kedatangan Alcantara ke Stadion Anfield. Dalam pernyataannya, Guardiola menilai mantan anak asuhnya saat di Barcelona dan Bayern Munchen itu akan sukses jika akhirnya memutuskan mengadu nasib di kompetisi sepak bola Liga Premier Inggris.
Sebelumnya, Alcantara bekerja sama dengan Guardiola di Barcelona. Ia merupakan pemain muda dari La Masia dan pada tahun 2009, Alcantara diangkat oleh Guardiola ke tim utama Los Culés. Tottenham Hotspur dan Beijing Guoan sepakati transfer Kim Min-jae. Tottenham Hotspur selangkah lagi bakal mendatangkan bek Beijing Guoan dan timnas Korea Selatan Kim Min-jae. Seperti dilansir dari media terkenal Korea Selatan, KBS, Spurs dan Beijing Guoan telah menemui kata sepakat terkait biaya transfer Kim. Spurs dilaporkan setuju untuk menggelontorkan duit sebesar 15,4 juta pound sterling demi bek gempal bertinggi 190 cm yang dijuluki monster tersebut. Dalam waktu dekat, Kim bakal terbang ke London untuk melakukan finalisasi kontrak sekaligus menjalani tes medis sebelum diresmikan Spurs. Hanya mau ke Barcelona, Lautaro Martinez tolak Manchester City. Manchester City ingin menjadikan Lautaro Martinez sebagai suksesor Sergio Aguero yang kontraknya bakal habis pada tahun depan. Pihak Inter dilaporkan tak mempermasalahkan jika pemain berusia 22 tahun itu pindah ke Etihad Stadium. Namun Martinez tak setuju pindah ke Manchester City. Martinez diklaim menolak tawaran dari City karena hanya mau bergabung dengan Barca. Kini Martinez masih menunggu keseriusan dari Barca untuk memboyongnya ke Camp Nou. Hellas Verona versus Atlanta berakhir imbang. Hellas Verona bermain imbang 1-1 atas tamunya Atlanta dalam lanjutan pekan ke-34 Liga Italia pada Sabtu 18 Juli. Pada babak pertama, Ladea memang cukup mendominasi pertandingan, namun skor kacamata bertahan hingga turun minum. Pada menit ke-50, Atlanta berhasil memecah kebuntuan melalui gol Dufan Zapata. Oh, there's a mistake and it might allow Zapata in. Zapata. Namun di menit ke-59, tim tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Matteo Pessina. And it drops nicely for Rachmani. And on the rebound. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Atlanta menempati posisi kedua dengan 71 poin, sedangkan Verona berada di peringkat ke-9 dengan 45 poin. AC Milan versus Bologna, Rossoneri menang telak 5-1. Bermain di San Siro, AC Milan membuka keran golnya melalui Alexis Saelemaekers menit ke-10. On Tim, Theo Hernandez with the cutback left by Ibrahimovic, and it's in. Dan Hakan Calhanoglu menit ke-24. And it's given straight to Çalhanoğlu. Bologna sempat memperkecil kedudukan lewat gol Tekiro Tomiyasu di menit ke-44. This is Tomiyasu forward from the back. Tomiyasu! Oh, it's wonderful! Namun di babak kedua, AC Milan mampu menambah gol lewat Ismail Benacer di menit ke-49. And still Benacer, he has his foot. Ante Rebic menit ke-57. Ibrahimovic in a bit of space, and Rebic on the turn, and it. Dan Davide Calabria di penghujung laga. Now he's got Colombo to his left, and Calabria's there too. Hasil ini mengantarkan Milan naik ke peringkat ke-6 klasemen sementara dengan 56 poin menggeser Napoli. Sedangkan untuk Bologna, hasil buruk ini membuat mereka tetap di posisi ke-10 dengan 43 poin. Di pertandingan lainnya, Cagliari bermain imbang 1-1 dengan Sassuolo. Arsenal versus Manchester City menang 2-0 The Gunners ke final Piala FA. Bertanding di Stadion Wembley, Arsenal unggul 1-0 lewat Pierre-Emerick Aubameyang di menit ke-19. Di babak kedua, striker asal Gabon itu bisa menggandakan skor di menit ke-71 dan memastikan kemenangan tim meriam London 2-0. Selanjutnya, Arsenal tinggal menunggu pemenang antara Manchester United versus Chelsea. Adapun final akan digelar pada 1 Agustus mendatang di Stadion Wembley. Dengan hasil ini, City gagal mempertahankan gelar juaranya yang diraih musim lalu. Kegagalan di Piala FA juga menambah derita tim Biru Langit, usai gagal juga mempertahankan trofi Liga Inggris. Para pemain The Gunners bikin Arteta bangga.
Kejutan terjadi pada semifinal Piala FA 2019-2020 ketika Arsenal mengalahkan sang juara bertahan Manchester City 2-0 di Wembley Stadium. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, begitu bahagia dengan keberhasilan timnya melewati hadangan Manchester City. Arteta bangga dengan perjuangan para pemain Arsenal dalam pertandingan yang sejatinya begitu sulit dimenangkan. Satu-satunya penyesalan Arteta adalah para penggemar tidak bisa menikmati kemenangan itu secara langsung di Wembley. Guardiola sesalkan penampilan The Citizen. Pep Guardiola memberikan tanggapan mengenai hasil yang diraih timnya saat bertemu Arsenal. Guardiola pun tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Pelatih asal Spanyol itu menilai para pemainnya tidak menunjukkan performa terbaik di lapangan. Ia bahkan cukup heran dengan performa buruk yang ditunjukkan timnya di laga kali ini. Mereka menguasai permainan dan menciptakan 12 peluang, namun tidak ada yang berbuah gol. Arsenal justru bermain cukup efisien di laga kali ini. The Gunners hanya menciptakan 5 tembakan ke gawang dan 2 diantaranya menjadi gol. Frank Lampard, PD Chelsea mampu tendang Manchester United dari Piala FA. Chelsea akan menghadapi Manchester United pada semifinal Piala FA di Stadion Wembley. Manajer The Blues Frank Lampard yakin timnya mampu mendepak MU dari Piala FA. Klub seperti Chelsea selalu ingin juara di turnamen seperti ini. Itulah yang kami lakukan di era modern, kata Lampard seperti dilansir Sportskeda. Chelsea dan MU sejatinya juga bersaing di Premier League. Kedua klub berebut tiket ke Liga Champions untuk musim depan. Namun demikian, Lampard menegaskan Chelsea fokus ke Piala FA. Manajer asal Inggris itu mengaku bakal mengerahkan kekuatan penuh baik di Piala FA ataupun di Premier League. Permintaan tak dituruti, Willian Ogah perpanjang kontrak di Chelsea. Willian mengaku belum menandatangani kontrak baru dengan Chelsea. Ini karena tim London Biru enggan memenuhi permintaan Willian yang menginginkan kontrak baru selama 3 tahun. Chelsea hanya mau mengikatnya selama 2 tahun karena faktor usia Willian yang telah menginjak 31 tahun. Willian sekaligus membantah kabar bahwa ia belum memperpanjang kontraknya di Chelsea karena ada tawaran dari tim lain. Mantan pemain Shakhtar Donetsk ini menegaskan siap langsung menandatangani kontrak baru di Chelsea andai mereka menawarkan kontrak selama 3 tahun. Lawan Alaves, ajang Barcelona latihan kejar Liga Champions. Barcelona sudah kehilangan gelar La Liga musim ini. Blaugrana selanjutnya membidik Liga Champions. Di Liga Champions, Barcelona sendiri masih memiliki cukup peluang. Pada leg pertama 16 besar, Barcelona sendiri ditahan Napoli 1-1. Setien pun meminta Barcelona untuk bisa bangkit dari kegagalannya mempertahankan trofi La Liga dan fokus ke Liga Champions. Pelatih 61 tahun itu meminta pasukannya sudah mulai fokus ke Eropa sejak pertandingan terakhir Liga Spanyol, yakni melawan Alaves Minggu 19 Juli. Leeds United promosi ke Liga Inggris sebagai juara divisi Championship 2019-2020. Kabar baik belum berhenti menghampiri para penggemar Leeds United. Setelah Leeds resmi promosi langsung ke Liga Inggris pada musim depan, kini The Whites memastikan diri sebagai juara divisi Championship 2019-2020. Kepastian itu Leeds dapat setelah Brentford kalah 0-1 dari Stoke City pada Sabtu 18 Juli 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kekalahan membuat Brentford tidak mungkin lagi mengejar koleksi poin Leeds yang duduk nyaman di posisi pertama. Manchester United dekati Andrea Belotti. Manchester United dilaporkan tengah mengarahkan radar transfernya ke Turin, Italia. Satu nama yang masuk dalam bidikan setan merah, yakni penyerang Torino Andrea Belotti. Solskjaer membutuhkan penyerang tengah untuk menjadi pelapis atau pesaing bagi Anthony Martial. Dan nama Andrea Belotti yang muncul, dia punya kualitas yang diyakini bakal meningkatkan performa United. Setan merah harus merogoh kocek yang dalam untuk mendapatkan Belotti. Ia mempunyai klausul pelepasan dengan harga tinggi di kontraknya, nilainya mencapai 90 juta pound sterling atau 100 juta euro.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!